Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dia Lestari di Kitchen di channel ini. Kali ini saya mau bikin apa ya di dapur saya? Kebetulan saya punya stok cream cheese banyak banget. Nah, anak-anak juga suka Japanese cheesecake, maka hari ini saya mau bikin Japanese cheesecake. Tren kue ini sebenarnya sudah lama banget ya, dari tahun berapa gitu ya. Tapi anak saya tuh tetap favorit gitu, karena mereka itu cheese lover banget. Gimana sih cara bikinnya? Bahannya apa aja? Akan saya sajikan nanti di video saya gimana serunya bikin Japanese cheesecake ini. Nah, sekarang step yang pertama kita lakukan apa? Tentu aja nimbang dan siap-siapin peralatan. Bahannya udah kita timbangin, udah beres. Kalau di rumah jangan lupa dicek tuh satu listnya. Ini udah belum gitu ya. Jangan sampai ada satu bahan yang nggak masuk nanti. Jadi nanti ngulah deh cake-nya. Oke, sekarang kita eksekusi aja ya. Bahannya sudah siap ditimbang. Ada terigu dan maizena. Terigu 60 gram, maizenanya 20 gram. Kita jadikan satu saja di dalam mangkok. Lalu ada butter 50 gram, yang ini butter ya. Kemudian ada cream cheese, ini cream cheese 250 gram. Kita jadikan satu karena nanti akan ditim bareng-bareng. Cream cheese-nya bisa dipotongin kecil-kecil ya, supaya mudah larut nanti. Kemudian ada susu cair 100 ml, ada kuning telur 6, putih telur 6, gula pasir 140 gram dan garam kita jadikan satu saja, seperempat sendok teh. Dan air jeruk lemon saya pakai kira-kira nanti 2 sendok makan, dan parutan kulit lemon ya untuk harumnya nanti. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengetim cream cheese dan butter. Nah, ini cream cheese, ini butter. Cream cheese-nya kita potong kecil-kecil ya, supaya gampang larut gitu ya. Nah, ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar karena nanti di sini akan kita campur juga terigu, maizena dan kuning telur, juga susu. Kita akan mengetim ya, ini jangan dimasak langsung. Jadi ini panci, isi air sedikit, kasih wadah di atasnya, tertutup pancinya. Kemudian kita tuang si cream cheese dan butter tadi. Oh, ini belum dinyalain ya, nyalain apinya. Dan sekalian tuang susu cairnya. Sampai semuanya rata ya. Nah, ini sudah mulai cair ya. Kita aduk-aduk supaya rata dan tidak bergerindil ya. Nah, kalau mau nggak bergerindil,
pakai whisk saja, pakai hand whisk seperti ini. Jadi dia hasilnya nanti mulus. Andai kata airnya sudah mendidih banget gitu ya di bawah, matikan aja kompornya, nggak apa-apa, karena kita hanya pakai uap panasnya aja. Oke, ini sudah tercampur tadi cream cheese dan butter, juga susu cairnya. Nah, kita mau campurkan dengan terigu dan maizena, juga kuning telur. Sekalian nanti lemon zest atau kulit lemonnya kita campur ke sini aja ya. Nah, ini kita pakai mixer aja. Pastikan nggak panas ya, karena kita mau campur dengan kuning telur. Mix si cream cheese, butter, dan susu tadi dengan terigu dan maizena. Diayak dulu ya terigu dan maizenanya, supaya nggak bergerindil nanti. Kita mixer aja, kalau mau pakai hand whisk juga boleh. Kalau kita pakai mixer begini dia jadinya lebih halus ya, nggak perlu disaring lagi. Nah, kita masukkan si kuning telur dan lemon zestnya atau kulit lemonnya, supaya harum lemon, segar sekali. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita panaskan ovennya 150 derajat ya. Siap-siap untuk memanggang. Jadi begitu selesai adonannya, ovennya udah panas. Nah, sekarang kita mau mixer putih telur. Mixer putih telur hingga sedikit berbusa dengan kecepatan rendah. Kemudian masukkan gula dan garamnya. Sedikit-sedikit. Lalu air jeruk lemonnya kira-kira 2 sendok makan ya. Dan naikkan perlahan-lahan speed mixernya sampai paling tinggi ya. Kita tes ya caranya. Ini kita lihat ya, perhatikan. Ini kalau kita balik, nah ini masih sedikit jalan nih ya, adonannya ke bawah tumpah nanti. Maka lanjutkan lagi nge-mixernya. Ini sejenis cotton cake, mirip dengan chiffon ya. Putih telur dan kuning telurnya pisah. Kelihatan ya, dia seperti ada jejaknya. Nah, itu jejak-jejak mixer ya. Ini sudah bisa kita sudahi pengocokannya ya. Kita tes sekali lagi, apakah dia jatuh? Bukan sulap, bukan sihir ya. Tuh lihat, dia dibalik nggak tumpah ya. Nah, begitu ya, sampai begitu. Atau kita
Nah, sampai seperti itu. Ya, oke, kita akan campur dengan adonan cream cheese tadi. Nah, caranya kita campur ke sini. Kita pancing ya, jangan semua langsung, nanti dia susah ratanya. Ambil kira-kira sepertiga adonan putihnya. Kita campur ke adonan cream cheese tadi. Lalu perlahan ngaduknya ya, aduk balik. Ini nggak pakai bahan tambahan apa-apa, tidak pakai bahan pengembang dan lain-lain. Harus softly and gently, lembut seperti anak bayi ya. Oke, kalau udah ini tercampur rata, kita tuangin sedikit-sedikit ke putih telurnya tadi. Kita jadi 2 kali aja ya. Ya, cakep ya. Kelihatan dari adonan aja itu lembut banget ya. Emang ini cake-nya lembut banget. Kalau sudah agak rata begini, masukkan sisa cream cheese tadi. Ini idealnya sih di loyang 22 kali ya. Saya siapinnya loyang 20. Ntar kalau ada yang sisa, adonannya saya tuang di cup aja. Nah, ini lihat ya, sampai benar-benar rata, warna putih-putih, si putih telur tadi rata di adonan, nggak ada lagi yang kelihatan putih-putih nggak rata gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tuang ke loyang yang sudah dialasi kertas roti dan aluminium foil, karena ini kita panggang dengan, kita bake dengan metode Aubain Marie, yaitu di atas loyang yang diisi air. Jadi supaya airnya nggak meresap ke loyang saya, karena loyang saya itu loyang yang ada sambungannya. Tapi andai kata pakai loyang yang tanpa sambungan, nggak usah dikasih aluminium foil lagi. Kita tuang adonannya ke loyang. Oh, ternyata cukup kayaknya. Oke, kita cukupin aja. Inilah gunanya si kertas ini, saya lebihkan ya. Ini kertasnya saya lebihkan untuk jaga-jaga kalau adonan saya itu penuh loyangnya. Jadi dia nggak luber nanti waktu dipanggang. Itu kondisi oven sudah saya panasin ya. Nah, ini sudah kita geprek, apa ya, kita hentakkan. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan loyang yang lebih gede dari loyang saya. Isinya air kira-kira 1 cm aja untuk dimasukkan ke sini. Kemudian nanti kita bake ya. Nah, ini udah siap untuk dipanggang, di bake ya. Sudah diletakkan di atas loyang yang berisi air. Lalu kita panggang kurang lebih 45 menit sampai 1 jam tergantung oven masing-masing, suhu 150 derajat. Nanti untuk pastikan matang enggaknya, boleh ditusuk aja pakai tusuk sate atau lidi gitu ya. Kita panggang dulu ya. Jangan lupa ovennya udah dipanasin terlebih dahulu, kira-kira 10-15 menit sebelumnya ya. Tuh, lihat dia sudah naik dan warnanya kecoklatan ya. Nah, kalau sudah begini boleh dites, ditusuk pakai lidi ya. Nah, itu sudah matang.
udah coklat, atasnya cakep, dan kalau kita pegang dia sudah keras ya, nggak ada bagian yang basah gitu atau ditusuk, udah kering lidinya. Mari kita angkat. Tada, this is my Japanese cheesecake ya. Menul. Oke, ini kita boleh turunkan dari si air ini, loyang air ya. Hati-hati ya, ini panas sekali. Boleh dibuka si aluminium foilnya, basah ya bagian luarnya. Boleh kita angkat loyangnya. Ini baru keluar dari oven ya, kondisinya seperti ini. Kita tunggu sedikit dingin atau anget, nanti kita keluarkan dari loyang. Saatnya kita keluarkan si cake ini dari loyangnya. Nah tadi kondisinya ini cake-nya ngembang, melebihi tinggi loyang ya, maka itu fungsinya dari kertas ini tadi. Kita mau buka, ini kertasnya kita gunting aja, supaya nggak susah waktu membalik si cake ini. Bukanya masih panas ya, supaya dia nggak mengkeret, mengkeret ke dalam gitu ya, jelek ya kalau mengkeretnya jadi bentuknya nggak lurus lagi. Nah kita mau buka, siapkan 2 wadah ya, ini untuk balik, ini untuk dibalik lagi ke sini. Kita mau balik ya, kita usahakan dia lepas dulu dari loyang, jadi waktu dibalik dia langsung copot ya. Tarik aja nih kertas pinggirannya, tarik, kadang dia mau ada adonan yang lengket di loyang. Oke, taruh di atas cake, cepet ya baliknya ya. Oke, kita buka pelan-pelan. Tada, tuh ya. Kita buka pinggir kertasnya, atasnya dulu supaya nggak cobel. Sayang ya kalau cobel. Udah cantik banget. Lihat nggak tuh? Cantik banget kan? Tuh, goyang-goyang tuh, kita goyangin. Nah ini mau saya balik lagi ke atas wadah yang cakep. Jangan ditekan ya, langsung balik. Oke. Nah ini dia Japanese cheesecake-nya. Mau lihat dia goel-goel? Tuh dia goel-goel. Cantik ya, ini Japanese cheesecake-nya, warnanya cakep. Nah, ini kalau pinggirannya kita kasih kertas, warnanya jadi muda begini. Nah, ini dia yang saya katakan Japanese cheesecake-nya goyang-goyang. Seperti ini. Nah, ini Japanese cheesecake ala saya. Ini sebenarnya dimakan begini aja, polos tuh udah enak banget. Saya tuh sukanya doyannya tuh yang polos aja. Boleh di taburi gula di atasnya, icing sugar gitu ya. Tapi permintaan anak-anak saya itu minta dikasih strawberry jam di atasnya. Jadi boleh disajikan dengan strawberry jam atau dengan blueberry jam. Dikasih buah lagi di atasnya, disusun buah juga boleh, tergantung selera aja. Sekarang kita mau ikutin permintaan anak-anak ya. Kita taruh strawberry jam atasnya.
segini aja cukup. Japanese cheesecake ala This Kitchen. Selamat mencoba.